Ini oke oke oke. Oke, jadi selamat siang semuanya. Thank you banget udah mau menyempatkan waktunya untuk ikuti kelas SQL kali ini ya. Nah, di kelas ini aku diberi kesempatan nih sama Mas Edo buat nyampe ada kolaborasi ibaratnya semacam kolaborasi gitu sama Widya Academy. Di hari ini tuh aku bakal ngejelasin tentang basic-basicnya atau mungkin ya mungkin dasar-dasarnya buat teman-teman yang pengen belajar dengan belajar SQL seperti itu. Seperti yang kita tahu kan ya mungkin kalau untuk SQL itu sendiri kan untuk teman-teman yang pengen jadi data analis, mungkin jadi data engineer atau mungkin jadi data scientist itu kan salah satu skill yang bisa dibilang yang diperlukan banget lah ya untuk menjadi seorang yang ingin bekerja di bidang data gitu. Nah, harapannya sih aku teman-teman kalau misalkan nanti setelah mengikuti kelas ini bisa lebih familiar aja dengan sintaks-sintaksnya SQL itu seperti apa, kemudian juga tentang database, table dan juga lain sebagainya gitu. Nah, mungkin aku pengen perkenalan lagi kali ya. Jadi seperti yang Mas Edu sampaikan, jadi nama aku Mario Cesar, biasa dipanggil Mario. Aku kerjanya sebagai data engineer itu di salah satu perusahaan perbankan digital. Ya sudah bekerja selama kurang lebih 2,5 tahun total bekerjanya. Dan kemudian itu ada LinkedIn aku. Jadi let's say misalkan teman-teman yang mau pengen follow atau pengen koneksi ke LinkedIn aku untuk tanya-tanya mengenai ya terkait data ataupun mungkin data engineer, data analis dan sebagainya, mungkin bisa langsung aja sih ke LinkedIn-nya gitu. Oke, seperti yang teman-teman lihat juga di posternya gitu ya. Jadi hari ini tuh aku bakalan ngejelasin mulai dari awal banget. Jadi aku bakal ngejelasin apa itu SQL, pertama yang pastinya apa itu SQL, kemudian juga database itu apa, kemudian table. Nah, kemudian ada tipe data apa aja yang ada di dalam table itu. Terus kemudian apa itu primary key dan apa itu foreign key. Kan kemudian juga ada sintaks-sintaksnya nih, ada perintah atau komen-komennya untuk let's say misalkan untuk mengquery data di table gitu. Terus kemudian juga of course nanti bakalan ada praktek SQL bareng-bareng. Jadi kita nanti bakalan sama-sama mengcoding bareng-bareng gitu. Nah, kalian untuk peserta untuk kalian nanti tidak perlu install apa-apa. Jadi nanti kalian tinggal buka salah satu URL yang nanti aku kasih. Nanti kita sama-sama apa ya ibaratnya mengquery-nya dari sana gitu. Dan yang terakhir kalau misalkan masih ada waktu nanti kita bakalan ada kuis sih bareng-bareng gitu. Gitu. Nah, sebelumnya nih teman-teman, aku penasaran aja. Bisa, mungkin buat yang ikut kelas kali ini, aku pengen tahu aja sih. Mungkin kalian bisa buka linknya ini, bit.ly slash SQL Mario ini gitu. Gitu. Aku pengen tanya-tanya sedikit sih tentang apa namanya, tentang apa ya, kefamiliaran kalian dalam mengcoding gitu loh, seperti apa gitu. Ada yang sudah buka kah mungkin? Kalau misalkan udah buka, teman-teman mungkin bisa ketik satu aja kali ya. Jadi biar aku sama Mas Edo tahu gitu, apakah ya sudah siap gitu. Nah, oke, baru satu Faris, Mas Edo, kemudian ada lagi yang lain mungkin baru dua ya. Oke, oke. Teman-teman bisa langsung masuk ya ke link yang di sini. Tuh, oke, udah masuk ada. Oke. Oke, teman-teman, karena kelihatannya udah mulai banyak nih yang masuk ya. Mungkin aku start aja dari pertanyaan pertama. Nah, aku pengen tahu nih untuk teman-teman. Nah, seberapa familiar sih teman sama dunia
coding mengcoding gitu. Mungkin teman-teman yang ikut apa ya ibaratnya mini course hari ini itu tuh mungkin ada yang belum tahu tentang coding itu apa ataupun mungkin ya mungkin pernah sedikit mengcoding gitu tapi ya bukannya sesuatu yang familiar atau udah jadi makanan sehari-hari nih gitu. Aku pengen tahu aja sih gitu tentang 50% nih pernah belajar coding. Gak tahu apa-apa nih tentang coding, familiar banget. Oke. Oke, imbang nih kayaknya. Udah gak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa tentang coding. Oke, oke. Berarti aku bisa simpulin bahwa dari teman-teman yang ikut kali ini, ya mostly sih sudah apa ya, sudah pernah ada yang pernah ngoding dan juga baru pertama kali ngoding lah ya, ibaratnya di sesi kali ini ya. Oke, oke. 20, 45, 45. Oke, masih lanjut terus nih. Oke, kayaknya tadi ada 20 orang ya, udah 20. Oke deh, oke, 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 oke. Nah, selanjutnya nih. Nah, selanjutnya adalah tentang SQL itu sendiri gitu. Nah, aku pengen tahu nih seberapa familiar sih teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan SQL atau mungkin mungkin kayak ini baru pertama kali gitu ikut SQL. Mungkin bisa. Wih, ada satu nih yang jago banget, gila. Kayaknya lebih jago daripada aku nih kayaknya. Oke. Nggak tahu apa-apa nih. Mostly nggak tahu apa-apa. Oke, tahu-tahu dikit doang. Tahu-tahu banget, cuma nggak pernah pakai. Oke, oke, oke. Berarti nggak tahu apa. Ibaratnya mungkin baru pertama kali lah ya. Kesimpulannya ya, belajar SQL. Oke, oke, oke. Nah, terakhir nih. Nah, aku pengen tahu aja sih dari sesi mini course ini, itu tuh sebenarnya teman-teman tuh berharapnya bakal dapat apa ya gitu. Selain, of course, selain sertifikat lah ya, selain sertifikat sama ilmunya, mungkin teman-teman berharap bisa bisa SQL, ya oke, cuan, baik, siap, oke. Selain tahu ilmu SQL-nya, apalagi mungkin bisa narik data sendiri. Oh ya, ya nanti kita bakal belajar ini teman-teman, bakal belajar. Oke, SQL pasti. Bisa narik data kabut ilmu cuan SQL-nya itu sendiri pasti nanti kita juga bakal belajar kok bisa cara narik data itu bisa berapa jadi dapat analis. Oke, 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 oke. Ya, oke, berarti kalau bisa aku simpulin kayaknya teman-teman di sini pengen ada ketertarikan juga lah ya, pengen bekerja, salah satunya pasti pengen bekerja, kemudian juga ada yang kalau mungkin lebih spesifiknya memang pengen tertarik aja gitu ya sebagai data analis seperti itu ya. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman, thank you banget buat responnya. Mungkin bisa ditutup aja slide-nya, kita balik ke slide ya. Kita mungkin bakal masuk ke materi yang paling pertama gitu. Jadi materi pertama ini of course aku bakal jelasin dulu dari yang basic banget. Apa itu SQL gitu. Jadi SQL itu tuh sebenarnya ada kepanjangannya teman-teman. SQL itu kepanjangannya adalah Structured Query Language. Yang dimana artinya SQL itu sendiri sebenarnya adalah bahasa standarnya pemrograman database. Nah, SQL itu digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data pada suatu tabel di database. Karena dia bahasa standar, jadi ibaratnya kalau misalkan dipakai di database lain, sintaksnya itu tuh sebenarnya kurang lebih sama gitu loh. Jadi misalkan teman-teman kalau lihat ada database yang di bawah ini, ada MS SQL Server, ada Oracle, ada DB2, MySQL, BigQuery. Sebenarnya sintaks-sintaksnya ya bisa yang kayak aku bilang tadi hampir hampir mirip-mirip gitu. Cuman yang paling membedakan antara misalkan let's say antara MS SQL Server sama BigQuery paling ada satu sintaks-sintaks tertentu atau tipe datanya misalkan tipe datanya untuk teks mungkin MySQL Server itu A, sedangkan kalau untuk BigQuery tipe datanya teks itu A atau B seperti itu. Jadi intinya sama, cuman apa ya ada perbedaan sedikit aja sih gitu. Tapi mostly apa ya untuk cara mengquery-nya semua hampir sama sih seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini belajar tentang SQL, aku juga pengen jelasin nih ke teman-teman yang mungkin belum familiar dengan apa yang namanya database, apa sama sama table. Nah, jadi database atau mungkin kalau di dunia datanya itu tuh dibilang RDBMS, jadi Relational Database Management System. Jadi itu sebenarnya adalah suatu sistem khusus yang mengelola data itu mengelola data sebagai kumpulan table
Nah, di mana di dalam table-tablenya itu sendiri ada hubungannya gitu. Dan itu tuh diwakilkan sama satu nilai umum dari satu table gitu. Jadi misalkan gini, teman-teman ada punya satu table, misalkan table penjualan. Yang satu lagi itu adalah table customer. Nah, itu tuh table penjualan sama table customer itu tuh sebenarnya memiliki hubungan gitu. Nah, dihubungkannya dengan apa? Ada satu nilai umum yang menghubungkan antara kedua table itu. Contoh, misalkan antara customer ID, mungkin ID dari si pelanggan dengan ID dari penjualan gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu nih kayak apa namanya seberapa banyak sih customer yang melakukan penjualan ataupun pembelian, terus kemudian jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Jadi dihubungkannya melalui satu satu kunci khusus seperti itu. Nah, kemudian mungkin buat teman-teman yang nggak tahu table itu apa, jadi aku kasih tahu juga. Jadi table itu ya pasti ada kolom dan barisnya. Nah, yang dimana kolom itu tuh mewakilkan apa ya karakteristik dari datanya, sedangkan dan barisnya itu tuh ya seperti entry datanya sih seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari database. Jadi ibaratnya teman-teman bisa lihat seperti yang aku bilang tadi, di mana di dalam database itu, di dalam suatu sistem ini tuh terdapat banyak table. Misalkan ada table A, B, dan C. Dan bisa teman-teman lihat kalau di antara table A, B, dan C ini, itu tuh semuanya saling berhubungan di dalam satu database itu sendiri gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman, misalkan let's say dapat pekerjaan gitu yang menggunakan database gitu. Nah, teman-teman nggak perlu bingung, teman-teman bisa ibaratnya mengquery data dari table A, kemudian juga dikombinasikan dengan table B, dengan table C juga, misalkan jika diperlukan, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman yang nggak tahu table itu apa, ini aku juga kasih lihat gambarnya. Jadi, table itu sendiri adalah ya keseluruhan yang kalian ini dari ID sampai paling bawah, sampai nomor 7 paling bawah, itu namanya table. Kemudian ya, yang namanya field itu teman-teman bisa lihat yang kolom ISNS itu ada di lingkaran merah. Nah, itu namanya field atau biasanya mungkin orang-orang lebih familiar namanya dengan kolom. Seperti itu. Kemudian yang di lingkaran 4 di ID 4 itu namanya record. Jadi itu satu baris itu tuh menunjukkan bahwa itu tuh ya itu tuh semacam kayak satu datanya gitu loh, satu data atau satu record seperti itu sih. Nah, sedangkan yang 2076, 3417 itu tuh bisa dibilang sebagai value. Jadi ibaratnya mungkin kalau pengen tahu nih dari di kolom ISSNS di row nomor 4 itu tuh value-nya apa? Yaitu tadi 2076, 3417 gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di SQL itu sendiri karena di table ya itu tuh jadi ada berbagai macam tipe data lah bisa dibilang. Jadi yang pertama yang of course yaitu tentu saja integer di mana isinya di dalam satu kolom itu tuh bisa berupa angka atau bilangan bulat. Contohnya seperti yang aku tulis min 5, 0, 42 gitu. Dan itu pun nilainya juga bisa lebih panjang ya, lebih bisa ratusan ataupun mungkin ribuan gitu. Tergantung balik lagi ke kebutuhan teman-teman gitu. Selanjutnya tipe data yang kedua adalah floating point atau float atau double di mana itu tuh value-nya itu berupa desimal gitu. Jadi bisa misalkan teman-teman nih membutuhkan apa ya? Ada keperluan untuk menyimpan data-data yang isinya bilangan desimal nih, misalkan 0,275 gitu. Nah, teman-teman bisa pakai tipe datanya float kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada karakter dan juga string, di mana ini tuh fungsinya untuk menyimpan data-data berupa karakter atau teks gitu. Dan di mana kalau varchar itu tuh kita bisa mendefinisikan nih mau seberapa panjang nih kalimat yang bisa ditaruh di dalam satu kolom gitu. Let's say varcharnya 5 gitu. Berarti bakalan ada 5 karakter yang hanya ada 5 karakter yang bisa ditampung di dalam satu kolom seperti itu. Nah, sedangkan kalau tipe datanya teks, teman-teman bisa sepanjang apapun kata-katanya, teman-teman bisa tahu di situ. Mungkin misalkan teman-teman mau tahu satu kalimat di situ pun juga bisa gitu. Jadi itu yang membedakan antara varchar dengan teks. Jadi di mana kalau varchar ada ukurannya, sedangkan teks itu bebas gitu. Nah, selanjutnya adalah boolean. Kalau boolean ini sendiri value-nya cuma ada dua, teman-teman. Jadi value-nya itu adalah ada true sama false. Udah itu aja gitu. Jadi untuk menggambarkan kalau oh ya ini benar, ini salah, udah gitu doang. Jadi true false. Tidak ada value lain
Kalau misalkan ada teman-teman coba masukin nih value lain ke dalam kolom yang misalkan kolom boolean, itu dia bakalan error sih, kayak gitu. Dan yang terakhir ada date dan timestamp, date dan time, di mana itu tuh dia bisa menampung data-data berupa tanggal ataupun data-data berupa tanggal, waktu, kemudian juga kombinasi antara tanggal sama waktu sih. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mencatat apa namanya eh, tanggal penjualan gitu, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa pakai tipe data yang ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kayak aku bilang tadi, ini kan sebenarnya kita belajar tentang RDBMS ya, Relational Database Management System. Nah, jadi untuk menghubungkannya itu teman-teman yang kayak yang aku tadi bilang, itu tuh pakai satu nilai umum kan. Nah, itu tuh kalau di RDBMS atau di dunia data, itu tuh kita pakai istilah namanya primary key dan foreign key, teman-teman. Nah, kalau perbedaannya apa? Jadi kalau primary key itu tuh adalah satu kolom atau misalkan kita bilang sebagai satu key seperti itu, yang nilainya itu tuh selalu unik. Teman punya, anggaplah punya data nih, misalkan data mahasiswa lah gitu. Nah, yang membuat data apa ya, yang membuat table satu kolom yang membuat table mahasiswa itu unik itu, misalkan nih teman-teman tuh ada menyimpan namanya nomor induk mahasiswa gitu. Kan nggak mungkin dong ada satu nomor apa ya, satu nomor induk mahasiswa di dua mahasiswa di dua nama mahasiswa kan. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi primary key itu tuh selalu unik gitu loh. Nah, sedangkan kalau foreign key itu tuh adalah key atau ya mungkin saya bisa bilang sebagai satu kolom. Nah, itu tuh untuk menghubungkan table tersebut dengan table lainnya. Contohnya, misalkan teman-teman, aku punya table namanya table kelas gitu, misalkan di mana ada jadwal-jadwal kelas, kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswanya gitu. Nah, primary key dari table jadwal itu sendiri itu ya pasti ada dia punya ID tersendiri gitu. Misalkan ya jadwal jadwal 01, jadwal 02. Sedangkan nah yang foreign key-nya itu adalah si ID si mahasiswanya gitu. ID mahasiswa yang mengikuti sekelas itu gitu. Jadi itu gimana caranya apa ya? Bisa apa ya antara satu table dan table lainnya itu tuh kayak berhubungan sih seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua, dari yang aku bilang tadi, karena primary key itu tuh pasti nilainya unik. Gak mungkin ada double. Kalaupun misalkan ada double, biasanya entah database-nya yang error, ataupun kemungkinan hasilnya nanti bakal jadi redundant gitu loh. So, nanti aku juga bakal jelasin gimana caranya nanti untuk apa ya, untuk mencegah misalkan nanti let's say ada satu kolom primary key itu nilainya itu sama. Untuk mencegah itu tuh gimana caranya nanti aku jelaskan nanti ketika praktek SQL-nya nanti. Gitu. Nah, untuk yang foreign key, nah yang aku bilang tadi kayak sebagai referensi gitu. Jadi sebagai penghubungnya antara table B ke table A tersebut dan sebaiknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nilainya pasti unik, kayak aku tadi bilang tadi. Nah, kalau foreign key itu nilainya bisa duplikat, teman-teman. Jadi misalkan nih, kayak aku cerita tadi, bisa jadi aja tuh ada table ada table jadwal kelas. Nah, bisa jadi aja kan ada satu mahasiswa itu mengikuti beberapa kelas gitu. Nah, makanya itu nilainya bisa jadi duplikat seperti itu gitu. Dan yang keempat, primary key itu tuh selain dia pasti unik dan dia juga tidak boleh ada nilai nolnya gitu. Karena pasti bakalan jadi apa ya kayak kesusahan banget dong kalau misalkan nanti gimana caranya menghubungkan dua table kalau misalkan ternyata primary key-nya ada yang nol. Pasti data-datanya nanti bakalan jadi apa ya ibaratnya datanya jadi nggak akurat seperti itu gitu. Sedangkan kalau untuk foreign key dia bisa ada nilai nol. Kalau mungkin ngambil contoh yang tadi ya, ibaratnya itu tuh eh, belum tentu ada mahasiswa yang mengikuti satu kelas gitu. Satu kelas bisa diikutin oleh banyak mahasiswa, tapi belum tentu ya bisa jadi juga ada kemungkinan ya tidak ada yang ikut sama sekali seperti itu. Gitu. Primary key itu, nah kemudian yang kelima terakhir dari di primary key itu sendiri dia pasti di satu table itu tuh cuma ada satu aja, nggak mungkin ada lebih dari satu, nggak mungkin gitu. Sedangkan kalau untuk foreign key itu sendiri dia di satu table dia bisa ada satu ataupun bisa ada banyak gitu. Jadi misalkan nih di table jadwal misalkan kayak tadi bilang itu kan baru satu foreign key. Nah, itu tuh bisa di apa ya? Bisa ada foreign key lain misalkan table IPK misalkan seperti itu. Nanti di table IPK sendiri itu ada nanti IPK bla 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 apa ya IPK 1 2 3 gitu. Kemudian ada eh, nama mahasiswanya, kemudian ada jadwal kelasnya kayak gitu, teman-teman.
Nah, oke nih, nah langsung masuk ke bagian yang mungkin bisa dibilang cukup yang menariknya lah, bagian yang SQL-nya nih gitu. Jadi di SQL itu sendiri, teman-teman, kita tuh punya apa ya, bisa dibilang ada beberapa perintah lah bisa dibilang yang di dalam SQL itu sendiri. Yang pertama adalah data query language gitu. Data query language ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari database dari satu atau lebih table gitu. Jadi kalau untuk data query language itu biasanya sih sintaksnya pakai select. Kalau teman-teman bisa lihat contoh query-nya itu ada select nama, umur, alamat dari table mahasiswa, ataupun mungkin kalau misalkan let's say teman-teman cuma butuh nama gitu bisa select nama doang kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh nih semua kolom yang ada di table mahasiswa bisa pakai select bintang seperti itu. Nah, selanjutnya ada data definition language gitu. Nah, data definition language ini itu sebenarnya digunakan untuk mendefinisikan skema dari database-nya. Jadi kayak bisa membuat, mengubah, ataupun juga ya udah membuang tabelnya gitu. Nah, sintaksnya itu ada create, alter, drop, sama truncate. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat contohnya, kalau misalkan teman-teman mau buat table, itu bisa pakai create gitu. Create table mahasiswanya, kemudian ada ya kolom-kolomnya, ada ID, nama, umur, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mengubah, biasanya teman-teman bisa pakai alter table gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menambah kolom, biasanya bisa pakai alter table, add table mahasiswa, kemudian juga tinggal di add tuh kolom yang mau ditambah. Misalkan contoh, aku pengen menambah kolom IPK, seperti itu. Kalau misalkan ternyata teman-teman pengen, misalkan nih, oh ternyata table mahasiswa itu tuh kita udah nggak pakai lagi gitu. Atau ternyata ada kesalahan di tablenya, terus teman-teman pengen buang gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa pakai drop table mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah trunket. Nah, kalau untuk trunket ini, teman-teman, yang dibuang itu adalah isinya. Jadi, apa yang membedakan? Jadi, bedanya drop dan antara drop sama trunket itu, teman-teman, kalau drop itu, kita tuh benar-benar buang satu tabelnya itu tuh kita buang semua gitu. Jadi, dari kolomnya, isinya, kemudian juga ya yang lain sebagainya itu tuh benar-benar kita hapus dari database. Sedangkan kalau trunket itu sendiri, itu tuh kita tuh kayak cuman membuang isinya aja gitu. Jadi kayak kolomnya masih ada. Jadi kolom ID, nama, umur, alamat, jenis kelaminnya itu tuh masih ada. Cuman isinya yang kita buang. Jadi kayak misalkan mungkin ada ID satu, namanya siapa, umurnya 23, itu tuh yang kita buang. Sedangkan tabelnya masih ada di dalam database-nya itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah data manipulation language gitu. Nah, ini biasanya digunakan buat ngatur dan memanipulasi data gitu yang ada di database. Bisa dipakai untuk nambah, ngapus, dan juga untuk mengubah data gitu. Nah, ini contoh yang aku punya. Ini nih pakai insert into, di mana ini itu untuk memasukkan data data yang kita pengenkan ke table mahasiswa gitu. Jadi misalkan setelah kita buat table mahasiswanya tadi, kita pengen masukin data-datanya, bisa pakai insert into gitu. Ataupun juga nanti kalau misalkan teman-teman pengen mengubah informasi yang ada di apa ya, mengubah nilai value-nya, nilai value dari suatu ID, misalkan ID mahasiswa, bisa pakai update. Ataupun mungkin kalau misalkan nih teman-teman pengen hapus ID mahasiswa gitu. Jadi kayak satu mahasiswa aja nih yang pengen dihapus gitu, nggak perlu semua. Itu bisa pakai delete ketimbang pakai truncat gitu. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada data control language. Jujur ini biasanya jarang dipakai sih kalau teman-teman pengen bekerja sebagai data analis atau mungkin data scientist gitu ya. Biasanya sih lebih banyak dipakai untuk teman-teman yang pengen berkarir sebagai database administrator gitu. Nah, jadi di mana kalau control language ini biasanya dipakai untuk kontrol database gitu, kayak memberi kayak hak akses gitulah ke pengguna dari si database-nya gitu. Jadi contoh nih, teman-teman nih punya misalkan katakanlah ya ada satu teman lain lagi yang pengen ngelihat database-nya gitu, tapi cuman sebatas ngelihat apa isi database-nya. Dia nggak bisa kayak mungkin ngedrop, nggak bisa kayak ngedelete datanya ataupun ngubah datanya. Nah, teman-teman bisa pakai query grant atau query revoke ini sendiri untuk kayak ngasih aksesnya itu tuh ke teman kalian itu tadi. Jadi cuma yang di grant itu tuh yang dikasih itu mungkin cuma sebatas select doang gitu. Nah, sedangkan yang mungkin ya saya misalkan untuk update ataupun mungkin untuk ubah datanya
ataupun mungkin untuk ngedrop table-nya mungkin bahkan kali. Nah, itu teman-teman bisa pakai Revoke gitu. Jadi teman untuk mencegah database-nya itu tuh kayak apa ya ibaratnya dijailin ya kayak ya ada ke apa ya dijailin sama orang ataupun mungkin ada apa ya mis pekerjaan gitu seperti itu sih gitu. Nah, mungkin di sini sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak mungkin tentang teori-teorinya sebelum kita masuk benar-benar ngoding nih habis ini. Gimana teman-teman? Apakah ada mungkin? Udah cukup so far, gak sabar ngoding. Wih, mantap. Ada lagi mungkin yang lain, yang lain. Tadi di sebelah pacar ada angka, itu karakter maksimal yang bisa dimasukkan dari Naris. Ah iya, benar. Jadi tadi di sebelah pacar, mungkin aku balik aja ke slide-nya kali ya. Slide-nya. Nah, ya. Jadi kalau untuk varchar itu sendiri, sorry, query-nya mungkin bukan ini ya. Ya, yang ini. Jadi kalau kalian lihat, teman-teman lihat, jadi di sini tuh kalau untuk varchar, kayak yang aku tadi jelaskan, ada angkanya itu berarti jumlah karakter yang bisa dimasukkan ke dalam kolom itu gitu. Jadi misalkan kalau untuk nama aku cuman bisa menampung 255 karakter gitu. Kalau jenis kelamin ya 20 karakter aja. Nah, untuk alamat kan kita kan nggak mungkin dong kayak mendefinisikan kayak mau 1.000 karakter atau berapa bisa misalkan bisa jadi aja kan alamat itu kan panjang banget lah ya gitu. Ada RT, RW dan bla 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 lainnya kan. Nah, biasanya sih untuk meminimalisir datanya hilang atau nggak lengkap, Pak langsung aja pakai teks gitu, teman-teman. Gitu, Naris. Mungkin ada lagi yang pengen ditanyain dari teman-teman. Biasanya query apa saja yang sering saat kerja data analis apa cuman select dari Farhan? Um, Kalau dari Farhan ya, oke. Kalau untuk kerja sebagai data analis sih, mostly sih pakai Silek ya biasanya ya. Untuk ibaratnya kita untuk menarik data, apa ya kayak untuk menarik data, membersihkan datanya dan apa ya kayak semacam menggabung-gabungkan datanya biasanya sih pakai Silek. Cuman ada beberapa kemungkinan teman-teman juga harus familiar nih dengan namanya create, alter, drop gitu. Karena ada ya kadang-kadang kan kita kan nggak pernah tahu ya kadang-kadang tuh eh, ada kebutuhan untuk data lain ataupun mungkin ada data-data yang ya mungkin error dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman sih harus familiar dengan yang lain juga sih menurutku gitu. Nggak cuma select aja gitu sih. Tapi mostly sih memang pakai select sih biasanya kalau untuk menganalisis data. Gitu Farhan. Oke, pertanyaan nih dari Rakuta. Data yang terhapus apa bisa dikontrol Z aja, Kak? Waduh. Kalau misalkan untuk data yang terhapus sih, sepengalaman aku bisa di recovery. Jadi untuk bisa dibalikin itu sebenarnya ada dari lognya sih, setahu aku gitu. Cuman better kalau menurut aku kalau untuk mencegah kejadian ya, kalau misalkan datanya terhapus nih secara tidak sengaja gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang aku bilang tadi, bisa pakai Grand sama Revoke ini tadi gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu nih yang bisa nge-select ataupun mungkin bisa ngupdate datanya ataupun bisa nge-delete dan lain sebagainya. Biasanya mungkin bisa ya pakai fungsi apa pakai sintaks ini aja sih gitu. Jadi untuk ya mencegah lah ibaratnya seperti itu. Oke, dari Naris nanya, oh ya Kak, boleh tanya lagi nggak ya, kapan waktunya kita pakai varchar dan kapan kita pakai teks? Itu tuh balik ke apa ya karakteristik si datanya gitu tuh menurut aku Faris jadi Naris sorry. Nah jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nih teman-teman punya satu apa ya ibaratnya punya satu table gitu double Excel gitu di Excel gitu datanya kira-kira dalam satu kolom itu tuh kayak familiar gitu loh. Maksudnya kayak apa ya kayak hampir mirip-mirip lah gitu value-nya itu selalu hampir mirip-mirip, panjangnya juga kurang lebih ya mirip-mirip juga gitu. Mungkin bisa pakai varchar. Sedangkan kalau misalkan pakai teks, mungkin yang teman-teman misalkan ya kayak aku tadi bilang kayak alamat. Nah, kalau untuk alamat itu kan bisa jadi kan panjang banget tuh apa ya ada RT RW kadang juga ada kelurahan dan lain sebagainya panjang banget ada mungkin kalau mungkin teman-teman tinggal di kosan ada nomor kosannya kemudian habis itu ya ada mungkin informasi-informasi lain gitu nah itu bisa pakai teks gitu jadi untuk memaksimalkan informasi yang disimpan di dalam tabelnya itu tuh nggak hilang seperti itu Naris gitu
Nah, yang terakhir dari Farhan. Saya pernah dengar nggak boleh pakai silet bintang. Kenapa ya? Katanya ntar perusahaan jadi rugi. Kok bisa? Nah, ini menarik nih sebenarnya. Ini sebenarnya kayak mungkin ya mungkin kayak ya lanjutannya lah ya mungkin dari yang apa yang aku sampaikan hari ini. Em, nggak boleh silet bintang itu tuh karena kita kan nggak pernah apa ya kayak di database itu kan sebenarnya ada banyak data nih gitu. Mungkin yang teman-teman aku bakal ajarin ke teman-teman hari ini tuh mungkin ya palingnya datanya cuman ya paling 5 kolom sama 5 baris doang gitu loh. Sedangkan kan kalau untuk data perusahaan itu tuh bakalan gede banget teman-teman. Ada yang bahkan bisa sampai 30 kolom, datanya ada 1 juta. Terus kemudian ada yang mungkin ya mungkin datanya mungkin cuma 10 kolom tapi bisa kan bisa lebih dari 5 juta juga kadang-kadang bisa gitu. Nah, Select Bintang itu eh, apa ya ibaratnya itu bakal mempengaruhi ke performa dari database-nya itu sendiri gitu loh. Jadi nanti takutnya nih database-nya lagi dipakai sama teman-teman kantor yang lain gitu, terus teman-temannya silek bintang gitu kan malah malah bikin database-nya jadi lemot terus mungkin database-nya bakalan down gitu kan yang nggak mau dong mungkin kok perusahaan pasti bakal rugi banget dong kalau misalkan database-nya bisa sampai down gitu. Nah, biasanya untuk mencegah itu biasanya sih silek bintang ini ya ya bisa dibilang kayak boleh nggak boleh lah ya. Balik lagi ke database-nya teman-teman itu kayak apa ya seberbahaya nggak berbahaya sih cuman mungkin kayak segede apa gitu loh gitu. Kak, bedanya terakhir nih dari Indah, Kak, beda alter sama add table itu apa ya? Oke, mungkin balik lagi ke query-nya kali ya. Ah, jadi kalau untuk alter table itu tuh memang sintaksnya alter table. Jadi misalkan untuk alter table, kita table yang mau kita ubah, terus kemudian misalkan nih teman-teman mau menambahkan kolom IPK gitu. Jadi alter table, table nama tablenya yang tadi, kemudian add itu untuk menambahkan nama kolomnya, nama kolom yang ingin ditambahkan ke table itu, kemudian disertai dengan data type-nya gitu. Jadi ini tuh semacam dua ini tuh sebenarnya kayak satu query-nya gitu. Kayak alter table ini tuh sebenarnya satu query. Alter table sama add itu kayak satu query gitu loh. Nah, nanti teman-teman, let's say misalkan teman-teman pengen nge-alter table terus drop kolom gitu. Bisa juga pakai alter table terus drop gitu. Misalkan seperti itu. Gitu Indah. Moga-moga menjawab. Menjawab ya. Oke, oke. Oke, mungkin cukup kali ya pertanyaan buat teorinya. Nah, oke, kita langsung praktek ke SQL kali ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk apa ya praktek SQL-nya ini sendiri, teman-teman bisa buka ini website ini sqlite.online.com. Mungkin bentar ya, aku ketikin di chat. Ini teman-teman bisa buka itu, tidak perlu install apa-apa, cuman mungkin ikutin aja dari yang apa namanya aku tulis di sini gitu. Buka buka website itu. Nah, setelah teman-teman buka, teman-teman bisa ke MSQL, kemudian ke MySQL yang paling bawah yang ini, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa klik to connect, kemudian klik klik OK, gitu. Mungkin aku refresh kali ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini aku udah buka. Nah, teman-teman bisa klik MySQL-nya, kemudian nanti harusnya sih ada tombol connect-nya gitu. Mungkin karena aku udah connect, jadinya nggak ada tombol connect. Nah, tinggal klik connect aja, gitu. Kalau teman-teman udah buka, mungkin bisa klik satu kali ya. Ketik satu di chat ya. Biar aku tahu kalau misalkan udah siap nih untuk query. Oke, dua, tiga. Oke. Oke, udah ada. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh. Ayo yang lain. Gimana? Oke, oke, oke. Wih, udah siap semua nih kayaknya nih. Udah siap banget nih. Oke. Nah, jadi ini langsung aja nih ya. Yang pertama adalah
kayak aku bilang tadi, salah satunya adalah membuat table gitu. Jadi kalau untuk membuat table, nanti aku bakal ajarin. Nah, kita tuh pengen di sini case-nya adalah aku pengen membuat satu table. Nama tablenya itu adalah table student gitu, teman-teman. Nah, untuk table student itu sendiri gitu nanti kolom-kolomnya dari yang seperti yang aku perlihatkan juga. Jadi ada student ID, name, gender, DOB itu date of birth gitu tanggal lahir dan kemudian juga ada address-nya. Nah, untuk ya mungkin mungkin pertama kali mungkin untuk pertama kali kita buat tabelnya dulu aja kali ya. Nanti untuk value-value-nya nanti kita insert di belakangan gitu. Oke, jadi ke SQLite-nya teman-teman. Nah, kayak yang tadi aku em, tulis tadi yang di materi di slide sebelumnya, untuk membuat table itu teman-teman, teman-teman bisa pakai create table. Jadi create table. Nah, kemudian create table teman-teman. Nah, kemudian table yang akan dibuat nih bernama student teman-teman. Student seperti itu. Nah, kemudian ada kurung buka, terus enter enter kurung buka. Nah, kemudian teman-teman enter gitu. Nah, setelah teman-teman sudah sampai sini nih ya, teman-teman bisa langsung masukin aja nih nama kolom-kolom sama tipe data yang pengen dimasukin gitu. Kalau dari lihat nih teman-teman nih ya, student ID ini kan nvarchar nih, jadi ada gabungan antara teks dan juga angka, jadi nvarchar. Kemudian juga ini ada name pasti nvarchar dong, pasti. Nggak mungkin ada nama yang namanya angka kan. Terus kemudian juga untuk gender, itu juga pasti varchar juga. Nah, kalau untuk di OB ini, teman-teman, kayak aku bilang tadi, karena dia berupa tanggal, nanti tipe datanya itu bakalan berupa date gitu. Terus kemudian untuk address nanti mungkin karena ini untuk data-datanya kurang lebih panjangnya hampir mirip, nanti mungkin kita bakalan coba pakai varchar dulu kali ya gitu. Nanti kalau misalkan ada kesempatan di slide berikutnya, nanti kita bakal coba pakai teks gitu ya. Oke, jadi karena kita udah paham nih karakteristik datanya, langsung aja. Jadi kalau untuk kolom pertama tadi namanya adalah student ID. Kemudian adalah tipe datanya. Misalkan aku pakai tipenya datanya adalah nvarchar 50, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kayak aku bahas tadi, teman-teman, kalau misalkan di dalam satu table itu kan pasti ada primary key, ya kan? Nah, di case ini tuh primary key-nya adalah si student ID tadi. Nah, teman-teman bisa nambahin primary key gitu. Ketik aja primary key gitu. Nanti dia bakal muncul sendiri. Gitu, teman-teman. Mungkin sampai sini mungkin ada yang udah ya mungkin sampai primary key dulu kali ya. Ada yang udah sampai sini belum atau masih mencoba memahami mungkin mungkin bisa ketik ketik satu lagi kali ya. Ya, satu deh boleh di Zoom chatnya. Oke, 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 oke. Berarti aman lah ya. Ini udah ada 3, 4. Oke, sip. Nah, oke. Angka dalam tanda kurung itu maksudnya gimana, Kak? Oke, kayak yang tadi aku jelaskan juga kayak si siapa ya, kayak Naris tanya tadi. Jadi angka ini tuh adalah jumlah karakter yang ada di dalam bakal ada di dalam kolom si student ID ini gitu. Kak, kenapa kenapa pakai n varchar, kenapa nggak varchar? Sebenarnya sama aja, mau pakai varchar pun juga bisa, teman-temannya gitu. Tapi kalau untuk setauku kalau untuk Envarchar itu teman-teman karakternya bisa agak lebih panjang gitu loh teman-teman setauku ya. Tapi boleh juga kalau misalkan kita mau pakai varchar boleh. Sip, varchar gitu. Oke, berarti aman ya. Nah, lanjut nih di kolom kedua. Kolom keduanya ada name, terus kita pakai varchar juga lah ya. Varchar juga 50. Oke, nah kemudian kolom ketiga itu juga ada gender. Jadi gender, varchar 50 aja lah ya, samain aja. Kemudian, nah yang ini di OB, kalau untuk di OB tadi, em, karena tipe datanya berupa tanggal, jadi tipe datanya di OB, kemudian spasi date gitu untuk tanggal. Nah, selanjutnya, yang terakhir itu adalah kolom address, teman-teman. Kolom address and varchar, ya oke, mungkin boleh pakai varchar ya. Oke, boleh juga varchar 50.
Itu. Nah, kalau udah ketik kolom semua nih teman-teman, ada jangan lupa komanya ya teman-teman. Kalau ada koma, kalau lupa koma nanti bakalan error. Nah, ini kan ini kita lihat nih semua kolomnya sudah ditulis di ya baris 2 sampai 6 kan ya. Jangan lupa setiap kali kita pengen apa ya mengakhiri perintahnya, kita kasih kurung tutup kemudian titik koma, teman-teman. Gitu. Kalau sudah tinggal di run sih. Nah, kalau udah sih ini kan udah nih. Harusnya dia bakalan tampil di sini. Tuh, jadi tuh varchar, student, name, gender, Yobi, address. Gitu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini kalian bisa save query-nya juga ya. Jadi ini misalkan teman-teman pengen nge-save nih query yang teman-teman ikutin di session hari ini. Teman-teman bisa klik yang ini, yang save to file, terus nanti ya simpan aja entah di mana gitu. Itu aja nanti sesuaikan namanya. Teman-teman juga bisa kok nambahin apa ya komen. Nah, komen itu tuh ibaratnya adalah apa ya kayak satu baris, satu line yang ibaratnya tidak akan dieksekut sama si SQL-nya gitu. Jadi misalkan, nah untuk nambahin komen itu misalkan teman-teman bisa pakai strip dua kali, terus habis itu ketik aja komennya yang mau ditulis apa, membuat table student itu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan let's say teman-teman ingin mereview kembali materinya, pengen tahu nih kayak oh apa namanya apa sintak apa query buat membuat table student itu yang mana teman-teman bisa langsung ketemu nih tinggal cari aja dari berdasarkan komennya gitu gitu sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman lebih banyak menggunakan sistem coding seperti ini atau via website atau visual Kak? Maksudnya mungkin lebih kayak ke tools yang dipakai kali ya. Kalau untuk tools sebenarnya bisa pakai code editor apapun, mau pakai Visual Studio Code juga bisa, ataupun mungkin teman-teman mau pakai langsung dari Debiver gitu, salah satu tools untuk membuat apa ya, salah satu tools database itu juga bisa gitu. Cuman bentar ya, udah oke. Cuman maksudnya kenapa aku pakai SQLite online ini biar teman-teman nggak memakan waktu untuk install gitu. Jadi ibaratnya tinggal buka websitenya, terus tinggal connect, terus ya udah tinggal bermain-main aja di dalam sini gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen coba misalkan pakai tools editor yang lain kayak Visual Studio Code ataupun mungkin Debiver, mungkin misalkan seperti itu, teman-teman bisa aja coba-coba explore sendiri gitu. Kak, boleh ulang pas bagian akhirnya. Bagian akhirnya itu tuh yang mana ya? Yang titik apa tutup kurung titik koma tadi kah? Atau yang mana tuh? Gimana tuh? Ulang bagian akhirnya. Oke. Ya, Kak, setelah itu gimana? Ya, oke. Kalau untuk maksudnya mungkin setelah ini ya. Nah, kalau untuk setelah akhirnya teman-teman tinggal klik ini aja, tinggal klik run ini. Tinggal klik run yang di atas ini gitu. Nanti bakalan langsung muncul tuh di sebelah kiri. Kalau teman-teman buka MSQL-nya nanti kelihatan tuh langsung table student gitu. Atau teman-teman misalkan nih pengen apa ya ibaratnya menjalankan query yang dipengen aja gitu. Teman-teman bisa ngeblok query-nya. Jadi misalkan dari 8 sampai 2 ini diblok terus kemudian tinggal diklik run gitu. Gitu itu juga bisa. Paham ya? Mungkin sampai sini paham kali ya si Lucy ya. Kalau mau ubah nama kolom atau mengubah tipe data kolom kita gimana, Bang? Oh, nanti itu tuh, nanti di berikut-berikutnya aku bakalan jelasin gimana caranya kita ngubah nama kolom dan juga mungkin ada apa kali ya, mungkin apa ya value di dalam kolom itu tuh kita juga bakal kita ubahin kayak gitu. Gitu. Kak, ada peraturan tata penulisan coding SQL yang baku kayak misalkan harus pindah baris setiap variabel data. Sebenarnya untuk cara penulisan itu tuh sebenarnya tidak ada apa ya, tidak ada kayak peraturan-peraturan atau SQL yang baku gitu loh teman-teman. Cuman menurut aku bakalan lebih rapi. Jadi misalkan nih kan kalau misalkan nanti teman-teman bekerja di perusahaan, kan teman-teman tidak bekerja sendirian dong pastinya gitu. Nah, untuk apa ya, untuk supaya teman-teman apa ya teman-teman satu kantor itu bisa paham sama apa yang teman-teman kerjain gitu. Aku sih prefer membuat ya
penulisannya sih serapi mungkin, misalkan seperti ini gitu. Jadi ketika nanti let's say dibaca sama ya mungkin sama teman-teman atau yang menggantikan teman-teman gitu, kalau misalkan teman-teman berhalangan gitu. Jadi mereka bisa langsung paham gitu. Oh, query-nya itu tuh ini membuat table student toh gitu, seperti itu gitu. Balik lagi sih ke apa ya? Kalau menurut aku akan lebih baik jika dibiasakan rapih di awal gitu. Jadi ya nanti ketika teman-teman mengquery ya udah terbiasa lebih rapih gitu sih teman-teman. Gitu. Oke ya, sampai sini sampai meng-create table mungkin udah oke kali ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen apa namanya? Memasuki nih data-data yang ada di table student ini. Jadi mulai S01, Ali, bla bla bla, Jalan Anggur, S04 sampai Jam Semangka. Nah, ini kita pengen masukin ke dalam table studentnya ini. Nah, kenapa kita nggak masukin? Kenapa kita harus memasukkan ini? Karena kalau sekarang ini kita misalkan select bintang from student, kita pengen lihat nih isi table student itu apa aja. Coba kita run ya. Hmm. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kosong kan tabelnya karena kita tuh baru cuman membuat tabelnya ini aja gitu, belum punya isinya. Nah, untuk supaya bisa ada isinya, teman-teman, kita harus apa ya, menginsert value-nya itu tuh ke dalam table student itu tadi gitu. Oke, nah kita teman-teman lihat di sini ada S01 dan sebagainya macam. Oke, kita bakal insert ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal komen mengisi table student itu. Oke, terus teman-teman tinggal enter. Nah, kalau untuk mengisi mengisi tabelnya teman-teman, itu pakai sinteks apa ya kira-kira? Mungkin ada yang bisa jawab mungkin? Oke, oh insert, insert. Ih, siap, udah pintar semua. Oke, benar teman-teman pakai insert. Jadi langsung aja insert into student, kemudian kurung buka. Nah, untuk insert into ini sendiri teman-teman, teman-teman harus tahu dulu nih apa ya, kolom-kolom apa aja yang bakalan diisi gitu loh. Jadi misalkan kalau untuk tadi kan kita pengen ngisi semua kolomnya ya. Nah, kita bisa langsung aja nih sebutin nama kolomnya di dalam kurung ini tadi. Jadi student ID, kemudian ada name, gender, ada DOB, ada address juga, gitu teman-teman. Langsung aja kayak kasih tahu nih ke syntax insert intunya apa aja ini yang pengen diisi gitu. Nah, selanjutnya sudah kasih tahu nih kolom-kolom apa aja yang pengen diisi. Nah, selanjutnya kita isi nih apa kasih tahu apa selanjutnya adalah value-nya apa aja sih yang pengen diisi gitu. Nah, untuk menginsert value-nya ini sendiri teman-teman harus buka kurung lagi. Kemudian untuk row pertama teman-teman lihat nih S01 berarti S01. Kemudian tadi apa? Ada Ali. Jadi buka kurung, petik S01, tut petik, kemudian koma, petik, Ali, petik, terus kemudian lanjut lagi ke gendernya. Gendernya ada male, petik, ini. Kemudian untuk DOB-nya, teman-teman bisa langsung tulis aja 2 Februari 1996, gitu. Dan address-nya Jalan Anggur. Oke. Nah, kalau udah semua nih ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, kalau udah semua sama seperti jumlah yang di atas juga, teman-teman bisa tutup gitu. Gitu. Nah, ini nanti ketika teman-teman jalanin, aku coba jalanin ya. Set. Oke, udah nih, udah masukkan datanya. Sekarang coba kita select bintang ya. Select bintang from student. Oh ya, jangan lupa titik koma, kita blok, terus kita run. Nah, udah lihat, ini udah masuk nih tabelnya, apa udah masuk nih value-nya nih. S01 bla 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 gitu. Kak, tapi kalau misalkan kita mau misalkan ngisi 4 row di saat bersamaan, berarti kita harus kayak bikin sintaksnya berulang-ulang dong. Jadi kita harus bikin seperti ini dong. Jadi ini diulang, ini misalkan S02, terus kemudian ada lagi S03 gitu. Nggak perlu teman-teman. Nah, kalau untuk misalkan let's say teman-teman pengen menginsert value yang lebih banyak lagi, teman-teman tinggal langsung ini aja, tinggal langsung koma,
Terus kemudian langsung aja lanjut lagi. Jadi misalkan ini S02, oke. Ini mungkin karena tadi S01 udah diisi, nanti kita dihapus aja. Jadi kita ulang lagi S02, terus kemudian ada Nancy, terus kemudian ada female, ya ada female, kemudian ada 16 Mei 1997, kemudian ada Jalan Apel. Itu. Gitu. Nah, ini tinggal dikomain aja teman-teman. Tinggal langsung masukin lagi value barunya S03 gitu. S03 terus tadi siapa ada Melvin. Terus Mail terus 20 November 1998 sorry 1998 kemudian ada Jalan Nanas misalkan. Terus tinggal di enter lagi nih. Terakhir S04 kemudian ada Angeline misalkan. Angeline terus ini female, terus 30 Desember 1996, terus lagi Jalan Semangka. Oke nih, udah semua kan nih teman-teman kita lihat. Nah, kalau sudah semua, jangan lupa titik komanya lagi, teman-teman. Gitu. Oke, kalau misalkan ini udah semua semua, tinggal di run lagi kayak biasanya. Tinggal di select, tinggal di blok aja teksnya yang mau di execute, terus tinggal di select. Nah, udah nih, udah masuk semua nih ke dalam table studentnya. Coba kita cek ya, bareng-bareng select bintang from student. Wih, ini. Tet, tinggal dijalanin. Nah, udah tuh kelihatan teman-teman, udah masuk semua dari S01 sampai S04 gitu. Terus juga teman-teman bisa lihat kan ini untuk apa kolom di OB-nya itu tuh bakal diubah sama si SQL-nya itu jadi 1996, 02, 02 gitu dan lain sebagainya. Gitu mengikuti format yang ada di SQL seperti itu. Gitu teman-teman. Ada yang pengen ditanyain nggak untuk insert table? Ada? Nggak ada? Atau mungkin ketinggalan jauh mungkin? Barangkali info. Info. Punya saya nge-lag. Ketinggalan Kak. Lagi ngetik. Oh ya, oke. Siap. Yang ketinggalan mungkin bisa ngikutin. Oh, udah works. Token error. Waduh, kenapa tuh token error tuh? Berarti ada yang typo kali. Ada yang typo. Coba dicek tuh. Ketinggalan. Kalau ketinggalan nggak apa-apa. Kita tungguin bareng-bareng. Ini juga kan ini ada yang lagi ngetik kan. Nanti bareng-bareng deh. Gitu. Coba dicek tuh Alex. Mungkin ada yang typo kali. Token error, Kak. Waduh, coba mungkin buat teman-teman yang tokennya error, mungkin bisa dikirim ke chat mungkin. Kalau dia kitaran 2 kali jadi duplicate Kak token error. Oh iya, pasti kalau misalkan teman-teman run lagi yang tadi ada S01-nya, ya pasti bakalan jadi error. Kenapa? Kayak yang aku bilang tadi, primary key itu kan harus unik ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman insert apa namanya value S01 itu lagi ke dalam database-nya pasti akan error karena value-nya itu tuh sudah ada, yang value sebelumnya itu udah ada gitu. Makanya tadi yang S01 aku delete, aku ganti dengan S02, 3, 4 kayak gitu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau untuk memang untuk insert itu jangan sampai untuk apalagi untuk yang primary key-nya jangan sampai itu ada yang duplikat gitu. Karena kalau ada yang duplikat kayak yang aku bilang tadi pasti bakalan ada error gitu. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin ada yang typo juga, mungkin ada yang kelupaan koma, ada yang kelupaan ini nih apa namanya petik nih mungkin atau mungkin kolom-kolomnya mungkin boleh dicek mungkin.
Gimana, teman-teman? Udah works belum yang error tadi? Udah bisa, Kak? Oke, sip, mantap. Yang tadi yang error ada Alex, ada Fatimah juga, gimana tuh? Aman, aman, aman? Aman, Kak? Oke, siap. Oke, berarti ini aman ya nih ya. Oke, kalau misalkan aman, aku lanjut nih, teman-teman. Gimana, teman-teman? Oke, aman lah ya. Aman, aman. Lanjut, lanjut. Oke, siap. Oke. Misalkan nih, teman-teman, aku punya kasus di mana aku pengen ngupdate, pengen mengubah addressnya, ngubah alamat yang student ID-nya S03 itu tuh misalkan jadi nol, misalkan aku pengen ngosongin teman-teman karena sebenarnya dia bukan tinggal di Jalan Nanas gitu, mungkin tinggalnya di jalan yang lain. Jadi kita harus nulin terlebih dahulu aja bikin addressnya jadi kosong gitu. Nah, itu bisa teman-teman pakai sintaks namanya sintaks update itu tadi gitu. Jadi misalkan update address yang student 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 ID-nya itu S03 jadi nol misalkan. Nah, itu teman-teman bisa pakai sintaks update, update, kemudian nama tabelnya adalah student, kemudian pakai set teman-teman. Nah, ini untuk set ini adalah untuk mengubah kolom yang pengen kita ubah gitu loh. Value di kolom yang pengen kita ubah. Nah, tadi kayak aku bilang kita pengen ngubah nih address-nya. Jadi langsung aja set address-nya, address gitu sama dengan null. Jadi kita pengen kosongin teman-teman si value di kolom address-nya gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kayak gini kan berarti kita kan nggak tahu dong siapa yang pengen kita ubah untuk student ID-nya kan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nambahin satu line lagi. Jadi kita kasih ini aja kayak semacam siapa yang pengen kita ubah. Jadi bisa teman-teman tambahin where student ID-nya itu sama dengan S03 gitu. Jadi kita pengen ngubah si address-nya si Melvin ini jadi nol, teman-teman. Nah, coba ya kita execute, teman-teman. Run. Nah, udah nih. Oke, udah nggak ada pesan error, pesan apa. Coba ya kita lihat nih teman-teman, apakah value-nya berubah nih. Set bintang from student. Kita lihat harusnya teman-teman untuk yang S03 tadi address-nya harusnya udah nol nih. Wih, udah berubah nih teman-teman jadi nol. Gitu caranya ngubah. Gitu. Kak, ini kan untuk address kan jadi nol gitu. Kalau misalkan kita pengen ngubah value lain gitu, misalkan kolom gender gitu, bisa teman-teman. Jadi misalkan update student, misalkan set gendernya, misalkan let's say untuk Melvin itu tuh ternyata ya sebenarnya dia female ternyata gitu. Bisa teman-teman, bisa jadi update gendernya jadi female teman-teman. Terus misalkan student ID-nya juga sama S03 gitu. Nah, dia bakal berubah tuh jadi female. Coba kita jalanin lagi. Udah jalan teman-teman. Nah, udah nih jadi female gitu. Gitu caranya teman-teman untuk ngupdate teman-teman. Ada yang pengen ditanyain dulu nggak untuk update? Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin nggak ada kali ya. Oke. Nah, kalau untuk update ini sebenarnya teman-teman, update ini sendiri tuh kita bisa ngeset value-nya itu tuh ada dua gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kan kayak aku yang lakuin tadi, ini kan kita baru mengubah apa ya ibaratnya kayak satu kolom aja gitu loh, satu kolom aja yang kita ubah. Nah, kita tuh sebenarnya bisa ngubah eh, lebih dari satu kolom teman-teman gitu. Nah, misalkan kita pengen ngubah nih S02 si Nancy ini addressnya yang awalnya dari Jalan Apel jadi Jalan Blimbing misalkan seperti itu.
Nah, kemudian untuk tanggalnya, tanggal tanggal date of birth-nya kita bisa kita mau ganti nih yang awalnya jadi dari 16 Mei jadi 17 Mei misalkan seperti itu ya. Oke, jadi caranya teman-teman ini ketik dulu mungkin biar nggak lupa update address jadi Jalan Belimbing update S02 jadi Jalan Belimbing dan kemudian di OB-nya jadi 17 Mei 1997 untuk student ID S02. Oke, jadi caranya masih sama. Teman-teman bisa ketik update, kemudian table yang nama pengen diubah, teman-teman. Nah, kemudian untuk set, teman-teman. Tadi yang pengen kita ubah adalah pertama address kan ya. Oke, jadi set address-nya itu teman-teman jadi Jalan Belimbing. Kemudian, nah kalau misalkan untuk yang date of birth-nya, teman-teman bisa langsung aja kasih koma, DOB, terus kemudian sama dengan jadi 17 Mei 1997. Itu deh. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman yang pengen nambah lagi, misalkan ubah namanya, misalkan tinggal tambahin aja name misalkan jadi Nancy gitu, misalkan kayak gitu ya. Nah, gitu. Gitu tinggal tinggal di koma gitu, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk yang pengen diupdate yang mana, tinggal tambahin where student ID sama dengan S02. Terus titik koma. Gitu. Terus kalau sudah semua, di blok seperti biasa, terus kemudian tinggal di run. Oke, sudah jalan nih teman-teman. Harusnya sudah berubah. Nih, kalau kita select bintang lagi, nih teman-teman, udah berubah kan teman-teman dari Jalan Belimbing dan dia sekarang 17 Mei 1997. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dari Faris. Kak, saya harus delete semua codingan sebelumnya yang sudah di-run. Kalau mau nambah codingan, kalau nggak dihapus dia selalu error token. Kenapa ya, Kak? Nah, karena dia kalau misalkan teman-teman ibaratnya meran ini semua tanpa diblok, dia itu tuh bakal ngejalanin semua query-nya lagi dari awal, teman-teman. Jadi dia bakal ngejalanin dari create ini lagi, kemudian ke insert, kemudian ke update sampai akhirnya select bintang gitu, teman-teman. Makanya kalau tadi teman-teman memperhatikan, kalau aku mau menjalankan suatu query itu aku tuh selalu ngeblok si yang pengen kita jalanin itu yang mana. Jadi ini, misalkan nih aku pengen jalanin yang select bintang, teman-teman. Aku tuh harus blok ini dulu, satu line ini aku blok dulu semua, baru aku klik run. Kayak gitu, teman-teman. Karena kalau enggak, ini coba langsung aku praktekin aja kali ya. Oke, dia masih running. Masih running. Oke, nah ini kalau misalkan aku nggak ngeblok apa-apa nih ya, langsung kuran aja dari create tuh. Bisa lihat teman-teman di sebelah kanan. Nah, karena dia menjalaninya dari create table, teman-teman. Create table, bla 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 bla. Sedangkan nama tablenya sendiri itu aja kan udah ada tuh. Student kan tadi kita udah buat di awal kan gitu. Jadi kalau teman-teman pengen ngejalanin suatu query, misalkan ada banyak query nih kayak gitu. Teman-teman pengen jalanin yang update aja gitu ya. Tinggal teman-teman blok, kemudian tinggal teman-teman run gitu, teman-teman. Kak, kalau misalkan mau update double, where misal student ID S03 ganti nama, terus S04 ganti gender, gimana? Kalau itu kalau itu sebenarnya nggak bisa teman-teman, karena dia apa ya kayak untuk update ini sendiri memang harus satu-satu sih, setauku gitu. Jadi harus satu-satu. Kalau misalkan teman-teman pengen apa namanya ubah yang S03 dulu misalkan ya berarti S03 dulu ganti nama terus kemudian untuk yang S04-nya bikin satu lagi baru jadi misalkan ini anggaplah ini S03 ya teman-teman ya nah nanti teman-teman tambahin satu lagi gitu ini jadi S04 gitu misalkan gitu ada lagi yang mau ditanyain mungkin teman-teman. Oke nggak ada ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar kita pengen nambahin nih satu kolom gitu. Satu kolom namanya, misalkan aku pengen nambahin kolom namanya IPK gitu atau grade gitu ke kolom apa ke table studentnya gitu.
Nah, untuk tipe datanya sendiri kita pakai integer aja lah ya gitu biar gampang gitu. Nah, teman-teman kayak aku bilang tadi, teman-teman kalau mengikuti dari awal ya sesinya ya, itu bisa jadi eh eh, sorry ada pertanyaan. Aku terdistraksi. Mengganti primary key dari student ID ke name apa bisa, Kak? Hah? Student ID ke name apa bisa, Kak? Hmm, kalau untuk student ID ke name bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah apakah si value name ini tuh selalu unik, teman-teman? Pertanyaanku itu dulu. Kan kayak aku bilang tadi di awal, rules-nya untuk primary key itu sendiri dia harus unik gitu. Nah, nanti bisa aja nanti misalkan nih ya, aku nggak tahu mungkin nanti kalau misalkan nih ada Nancy yang lain gitu, misalkan dia Nancy yang lain gitu dengan nama yang sama, tapi cuma bedanya mungkin di apa ya di tanggal lahir dan juga di apanya addressnya gitu. Nanti Pak, kalau misalkan ada kayak gitu, case-nya gimana teman-teman? Pasti kan nanti bakalan tabrakan gitu karena ya namanya sama gitu. Makanya kayak aku bilang tadi, untuk primary key dia harus unik ya teman-teman. Jadi ada satu kolom yang memang dia harus unik banget gitu. Gitu. Oke, tadi lanjut sampai mana? Oh ya, aku pengen nambahin kolom namanya grade ya, teman-teman. Dan dia tipe datanya integer ke dalam table student ini gitu. Oke, menambahkan kolom eh, grade tipe datanya integer gitu. Oke. Nah, untuk menambahkan kolom grid ini, teman-teman bisa pakai alter, teman-teman. Kayak aku bilang tadi di awal, alter, terus kemudian nama tabelnya. Jadi kalau untuk mengubah table, teman-teman, jadi alter table, kemudian nama tabelnya, wis, alter table, kemudian teman-teman tinggal nambah ini, add, create, add nama kolomnya, terus kemudian tinggal nambahin deh integer gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau sudah teman-teman tinggal tinggalan nih. Tinggalan. Oke. Nah, udah nih, udah masuk nih kolom grade-nya itu sendiri. Coba deh kita lihat ya. From student. Nah, udah nih, udah tambah nih kolomnya yang awalnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, sekarang jadi 6 gitu. Nah, kenapa grade-nya ini masih no? Ya karena kita belum isi, teman-teman. Nanti habis ini kita bakalan ngisi si grade-nya ini. Jadi biar dia nilainya nggak kosong gitu, teman-teman. Gitu deh. Ada yang pengen ditanyain nggak, teman-teman, untuk alter table-nya? Cara isi grade dengan satu nilai yang sama gimana, Kak? Kalau untuk satu nilai yang sama, nah nanti deh habis ini aku bahas ya, teman-teman. Ada yang pengen ditanyain dulu mungkin? Kak, aku mau add kolom tapi di antara kolom yang udah ada bisa nggak ya? Kalau untuk apa namanya? Untuk misalkan untuk nambahin, bisa jadi misalkan kolom grade itu tuh di antara DOB sama address gitu kan ya maksudnya ya. Nah, kalau untuk itu sih biasanya kita harus ini dulu, teman-teman. Pengalaman aku biasanya bisa sih di drop dulu tablenya, kemudian kita buat ulang gitu, teman-teman. Jadi make sure kalau misalkan teman-teman apa namanya, yang membuat table harus apa ya kayak ya strukturnya dari awal memang udah di apa ya kayak udah dipikirin gitu sih kayak apakah mau apa namanya mau kayak gimana gimananya gitu.
Oke, teman-teman, lanjut nih. Jadi dari yang teman-teman tadi aku bilang sebelumnya, kita pengen nambahin grade-nya kan ya. Nah, tapi pertanyaan tadi ada pertanyaan dari si Rakuta tadi, Kak, kalau misalkan aku pengen ngisi satu grade dengan nilai yang sama semua, itu bisa banget. Jadi teman kalau misalkan memang teman-teman pengen isinya nih grade-nya semua sama 80 misalkan. Teman-teman bisa pakai update itu tadi gitu. Bisa pakai sintaks update itu tadi, teman-teman. Bisa hmm, Ya, jadi teman-teman bisa pakai update, terus kemudian misalkan update-nya nih, update student, teman-teman, kemudian kita tinggal set nih, set gitu, langsung aja set grade-nya, misalkan 80 gitu, misalkan ya. Ini coba kita jalanin deh. Nah, udah nih, udah jalan teman-teman, terus kemudian kita select bintang lagi. Kita select bintang lagi, teman-teman. Nah, udah nih, kelihatan nih semuanya 80 teman-teman. Tapi kalau misalkan gitu teman-teman caranya jadi apa kalau misalkan maunya value-nya sama semua nih ya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen value di setiap row-nya itu tuh berbeda-beda, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai insert into kayak yang tadi metode di atas. Jadi copy aja lah ya, biar cepet. Jadi di insert into tadi aku copy ke tabelnya table student gitu. Nah, cuman untuk yang di insert tadi bisa pakai satu kolom aja yaitu grade. Nah, kemudian untuk values-nya, teman-teman, values-nya langsung tinggal di-define aja. Misalkan si Ali 80 gitu misalkan. Terus kemudian enter, misalkan si Nancy-nya tadi 90, misalkan kayak gitu. Terus ya misalkan ini 95, misalkan atau mungkin terus yang kemudian sisanya yang lahir mungkin ya 7575 lah, misalkan kayak gitu. Gitu teman-teman kalau mau mau satu 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 demi satu ya gitu. Yes, insertnya berurutan sesuai dengan student ID, Rakuta, bener. Ini mengisi kolom grade. Nah, untuk yang pertama, ini ibaratnya nilai sama semua. Terus yang kedua, nilai berbeda-beda. Itu, teman-teman. Cuman ini aku nggak akan jalanin ya, karena ini kalau aku jalanin seharusnya dia bakal error sih. Hmm, apa ya? Nah, ya error, teman-teman. Oh, great. Iya, harusnya dia bakal error seperti ini, teman-teman, karena sudah ada isinya sebelumnya. Yes, benar, teman-teman, karena datanya udah ada terisi. Gitu, teman-teman. Wih, 6 menit lagi nih. Wah, padahal masih banyak yang pengen aku bahas sebenarnya. Oke, lanjut aja lah ya. Oke. Nah, mungkin karena tadi udah belajar, oke, kalau data sudah terisi berarti pakainya update ya, Kak. Iya, benar. Jadi pakainya update kalau misalkan untuk ngupdate nilai-nilai yang ada di SQL-nya itu tadi gitu. Oke, nah sekarang nih aku kan tadi udah demo apa ya mendemokan gitu gimana caranya membuat create, kemudian insert, select dan segala macamnya kan teman-teman. Nah coba nih teman-teman apa namanya dengan ada ya apa ya dengan kriteria kayak gini ada tabel publisher sama book, aku pengen coba teman-teman buat sendiri gitu di buat sendiri gitu untuk query create-nya itu tuh seperti apa gitu. Mungkin aku kasih ya 2 menitan kali ya. Jadi mungkin sampai 15:27, 28 gitu. Mungkin teman-teman gimana? Gitu. Kalau misalkan mungkin bisa langsung paste aja codingannya di chat ya. Gitu.
Oke, gimana teman-teman? 15.27 nih. Ada mungkin ada yang udah kelar mungkin? Mungkin kalau ada mungkin boleh di paste codingannya ke chat aja. Oke, Sirakuta nih. Varchar 5. Table apa tadi? Table book ya? Oke, nah untuk table book, book ID 5, bener. Varchar 50, bener, bener, bener. Oke. Nah untuk price, price price itu boleh, bisa boleh pakai float juga boleh kalau mau. Tapi karena dia mintanya angka sih, aku prefernya sih integer. Tapi kalau untuk float sebenarnya nggak masalah juga gitu. Tergantung balik lagi sih ke kebutuhannya teman-teman menurutku ya. Boleh, bener banget ini yang dibuat sama Rakuten nih. Aku kasih plus dulu deh. Boleh, mantap, mantap, mantap. Gitu. 15.28. Kayaknya bentar lagi waktunya selesai ya teman-teman. 15.30 kan ya? Em, mungkin eh mungkin ada lagi yang mungkin yang masih mau mencoba apakah foreign key perlu di redefine ya Kak ya. Nah ya teman-teman kalau untuk foreign key itu kalau misalkan untuk di database-nya ya jadi ini misalkan aku copy aja punyanya si Rakuta create table book. Jadi misalkan kayak gini. Nah kalau untuk misalkan nih untuk membuat dia primary key itu tadi primary key-nya udah bener nih. Nah untuk kalau untuk foreign key-nya teman-teman bisa langsung tulis nih. Jadi di sini foreign key. Nah, dia itu bakal mereferences ke table yang mana. Jadi kalau foreign key, kemudian referencesnya ke table nama tablenya. Jadi nama tablenya adalah publisher, kemudian ke key-nya tadi. Jadi publisher ID gitu, teman-teman. Yang mana? Yang K-pop itu. Pwede ko sumay po, Fit. Nagkasumay po. Gitu, teman-teman. Oke, tersisa 1 menit nih, teman-teman. Eh mungkin aku nggak bisa bahas semua kali ya. Mungkin ada yang pengen ditanyain nggak terakhir mungkin sebelum si Mas aku kembalikan semuanya ke Mas Edo mungkin. Mas Edo, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin Mas Edo ataupun mungkin yang lainnya. Pertanyaan gitu. Tadi soal tulisannya tidak boleh itu perlu ditulis guys saja. Itu juga boleh teman-teman kalau misalkan mau biar si primary key-nya apa ya, make sure si primary key tidak ada yang null, itu teman-teman bisa nambahin not null terus kemudian primary key gitu. Jadi teman-teman misalkan nih ada satu kolom lain lagi misalkan yang apa namanya kolom misalkan kolom lain misalnya book ID misalkan kolom name misalkan. Nah, bisa teman-teman tambahin aja not null gitu. Gitu. Untuk materi slide-nya nanti apakah akan di-share ya? Iya, nanti aku akan share di grup Telegram kan ya? Iya, nanti aku akan share di grup Telegram sih. Oh, nggak di-share. Oke, baik, Cari tidak orang akan Rayu pun nih, cari di-share. kayu. Baik, gitu teman-teman. Oke, aku balikkan semuanya ke Kak Edo kali ya. Mungkin dari Kak Edo mungkin. Nah, itu ada preferensi dan klaim sertifikatnya. Teman-teman mungkin ya sesuai yang dibilang sama Kak Edo biasanya ya kalian bisa isi untuk absensinya gitu. Oke, dari Kak Edo lagi berhalangan buat ngomong. Ya udah, palingan dari aku sendiri aku pengen ngucapin thank you banget ya teman-teman semuanya yang udah mau datang ke sesi kali ini. Semoga ya mungkin sedikit ilmunya tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen belajar Sih, tentang SQL gitu juga gitu. adik-adik. Itu aja sih kalau dari aku teman-teman gitu. Oke, thank you banget teman-teman. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu teman-teman. Good luck ya buat semuanya teman-teman. Bye-bye.
Oh ya, untuk sosmed ada tuh tadi LinkedIn ya, teman-teman. Ini LinkedIn aku. Kalau misalkan teman-teman pengen connect bareng, ya tuh teman-teman di chat ya. Bisa kalau mau follow-follow atau mungkin DM langsung gitu juga gas, boleh nggak apa-apa. Oke, thank you teman-teman. Cabut dulu. Thank you semua. Saat kelas karo sana. Hmm. Sedulurnya nyong kok simbai nyong. Ora kae ki wong maene nyong pasti yo nang mana nyong dadi karo semipe ku yo kowe kang. Ya kan guyu-guyu biang yuto. Sebut teman guys. Hah? Ora nek perasaan aja apa dirinya yang teknologi informasi dari kalian apa itu lulus kapan para do urung do bimbingan nyokan ngerti ini sebenarnya aku saya urung sama sekali ah kasau kasau itu iya info loker aku sebuah sama nono loker sing kaira apa pit sing sing kerjanya